Saya mendengar itu merasa ada panggilan hati nurani untuk terjun ke dunia politik itu. Apakah niatan Pak Wawan ini sudah terkoneksi dengan atasan Pak Wawan langsung dalam ini Kapolda Jabar? Tapi kalau melihat situasi dan kondisi yang ada di Subang, kembali lagi tadi yang dikatakan, ternyata Subang kok kieu-kieu kene gitu kan. Kok Subang tuh kecil ya? Subang tuh antara Wisma sama alun-alun, itu saja. Padahal, Kota aja. Iya, jadi terasa. Kalau tidurnya orang di luar kota, masuk Subang itu udah terbangun itu. Dulu itu udah terasa itu. Oh, itu udah nyampe Subang. Popularitas yang mungkin side efeknya ke elektabilitas dan tidak akan terlepas dari isi tas. Nah, yang jadi skala prioritas Pak Wawan yang mana? Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali di segmen podcast Ongsia. Oke. Saya Dadang Metro. Kali ini akan membahas seputar informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Kali ini bersama narasumber. Saya Wawan Hermansa, SOS MSI. Pak Wawan ini kebetulan beliau anggota Polri aktif, seorang perwira yang menjabat di Polda Jabar sebagai Subdit Babin Kamtibmas Ditlimas Polda Jabar. Selamat siang Pak. Oh, Siap. Selalu selamat siang. Pohon gini, sesuai dengan informasi yang tadi saya sampaikan dari rakyat beberapa belakangan bulan ke belakang ya. Ini sosok Pak Wawan ini sangat diperhitungkan oleh rakyat untuk tampil di arena Pilkada Subang 2004 mendatang ya. Beberapa bulan ini Pak Wawan. Benarkah itu Pak Wawan? Makasih Pak Dadang. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dilihat fenomena perpolitikan di daerah Kabupaten Subang, memang banyak yang tanda tanya siapa sih sekarang calon bupati atau para calon-calon yang diunggulkan untuk mewakili rakyat atau masyarakat Subang menjadi pimpinan di salah satu pemerintahan daerah, yaitu bupati maupun calon bupati. Saya mendengar itu merasa ada panggilan hati nurani untuk terjun ke dunia politik itu. Kenapa? Saya mungkin berawal dari selalu dinas keluar wilayah terus, dari mulai di Mabes Polri, dari Sabang sampai Merauke, melihat kota-kota yang begitu indah, begitu nyaman, begitu tertib, dan artinya bersih, tata kelola, infrastruktur, maupun tata kotanya. Begitupun setelah di Jawa Barat, saya menjadi Kasubdit Babin Kamtibmas, saya selalu dinas di 23 kabupaten. Selalu saya melihat tata kota, infrastruktur, begitu rapi kota-kota lain. Ternyata setelah saya kembali ke kampung halaman, lahir di Subang, lahir di Subang, di mana saya dibesarkan di Subang, digojlok sama Karang Taruna atau mungkin tokoh-tokoh di Subang, ternyata saya ngelus gitu kan. Kenapa Subang tidak seperti kota-kota lainnya? Itulah saya terpanggil hati nurani. Kenapa nggak bisa Subang seperti kota-kota lainnya? Ini menjadi saya panggilan untuk artinya terjun ke dunia politik. Sebenarnya berat. Kalau dikatakan pejabat itu berat. Kenapa pejabat itu? Pejabat itu amanah. Kalau orang mendengar, pimpinan mendengar, atau ingin menjadikan suatu pejabat berat, karena pejabat ini amanah. Amanah itu apa yang diamanah tuh pertanggungjawabannya dunia akhirat. Pertanggungjawabannya baik ke masyarakat maupun kepada hak pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kalau ngerti pejabat itu, dia pasti mengucapkan bukan alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datangnya dari Allah dan akan diambil oleh Allah.
itu amanah yang berat. Kalau tahu itu, banyak pejabat yang mundur tidak mau jadi pejabat. Itu salah satu kuncinya. Tapi insya Allah, ya, kalau memang itu yakin bahwa Allah yang mengendalikan, walaupun tidak ambisi untuk menjadi pejabat itu, pejabat artinya pejabat salah satu daerah menjadi bupati kah atau wakil bupati, Allah yang menentukan kun fayakun, mau apa lagi ya. Kita tidak bisa menolak. Betul. Itu salah satunya. Niat Pak Wawan ingin ikut jadi bursa meramaikan sebagai sosok calon Bupati Subang di arena Pilkada 2024 ya. Selain dilatar belakangi oleh panggilan hati, kemudian tadi diutarakan oleh Pak Wawan bahwa saya lahir di Subang, ningali Subang kieu wae. Maka tergerak hati. Bagaimana ini Subang harus dikemas, karena Subang potensi kekayaan luar biasa barangkali gitu. Nah, apakah niatan Pak Wawan ini sudah terkoneksi dengan atasan Pak Wawan langsung dalam ini Kapolda Jabar? Kira-kira? Kalau sama pimpinan memang saya belum melaporkan terkait dengan niatan saya mencalonkan menjadi Bupati Subang, belum, karena memang saya masih aktif gitu kan. Makanya saya bukan sekarang ini bukan mengatasnamakan artinya organisasi polisi. Saya belum, masih artinya apa ya? Penjajakan, betul, penjajakan politik yang ada di Subang ini. Apakah saya perlu untuk terjun ke dunia politik? Apakah saya perlu untuk mencalonkan politik ini, bursa pemilihan bupati ini? Apakah perlu saya untuk terjun meramaikan dunia politik ini, gitu kan? Tapi kalau melihat situasi dan kondisi yang ada di Subang, kembali lagi tadi yang dikatakan, ternyata Subang kok kieu-kieu kene, gitu kan. Oh, Subang tuh kecil ya, Subang tuh antara Wisma sama alun-alun, itu saja. Padahal kota aja. Iya, yang dikatakan mana sih Subang tuh, itu Wisma Karya sama alun-alun, itu saja. Padahal Subang ini luasnya sekitar 2.166 km persegi. Penduduknya diperkirakan 1,62 juta. Itu. Terus kecamatannya 30 kecamatan. Desanya 253 desa dan kelurahan. Itu tidak terasa banyaknya kecamatan itu. Tidak terasa banyaknya desa itu. Yang sama mau itu dirangkul lah. Antara kecamatan satu dengan kecamatan dua yang lainnya bergabung. Antara Subang Kota, kita gabungkan antara Kota Subang dengan Pagaden. Kita gabungkan antara Kota Subang dengan Kalijati, Kota Subang dengan Jalan Cagak, Kota Subang dengan Sumedang, itu dengan perbatasan Sumedang, Kota Subang dengan perbatasan Majalengka. Kita gabungkan menjadi kota besar tuh. Apa yang harus digabungkannya? Jalur fasilitasi itu, jalur lalu lintasnya, jalur jalan rayanya. Sambungkan itu supaya kelihatan, ternyata di sini tuh Subang ya, udah nyampe Subang gitu. Jangan sampai kita merasakan Subang ketika tidur di kota lain, kita tidur udah udah tahu ini udah nyampe Subang. Jangan terkenal jeleknya. Itu ya, tidak harapkan itu. Jadi salah satu contohnya mungkin Pak Wawan berangkat dari sebuah pengalaman dan kenyataan bahwa di posisi per detik ini infrastruktur jalan di Subang, betul, baik di kotanya maupun di pelosok-pelosok kecamatannya, sampai sekarang gimana tadi Pak Wan? Waduh, jadi terasa kalau tidurnya orang di luar kota masuk Subang itu udah terbangun itu, jadi itu udah terasa itu, oh itu udah nyampe Subang. Gitu. Apalagi kalau melihat kota Subang, saya malu kalau kota Subang didengar terkenal, waduh, korupsinya, itu udah berarti kembali lagi tuh, apa yang harus didasari atau dirubah Subang ini? Apa? SDM-nya, Pak. SDM-nya harus dirubah. Kira-kira menurut Pak Wawan selama ini bicara Subang, apa sih kekurangannya? Apakah selama beberapa kali dipimpin oleh
Bupati A, B, C, D hingga per detik ini, kira-kira di mata Wawan sebagai orang asli Subang ya, Ya. seperti apa kira-kira? Sebenarnya SDM, SDM yang saya lihat. SDM itu mulai dari pucuk pimpinan, staf pimpinan, bawahan pimpinan, pelaksana pimpinan, sampai ke masyarakat. Ketika pimpinan itu artinya gampang-gampang susah. Ketika pimpinan memberikan role model, memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya, itu akan didukung semua program. Tapi ketika role model pucuk pimpinan ini tidak konsisten dengan perintahnya, dengan perbuatannya, contohlah bagian yang kecil aja di dalam keluarga. Di dalam keluarga nih, nak sholat, nak ngaji. Ketika nyuruh orang sholat, tapi dia masih WA, masih baca koran, itu kan nggak baik. Kan gitu. Itu yang kecil aja. Belum ini tingkat pemerintah daerah. Ketika memerintahkan anak buah salah, tapi pimpinannya dulu yang salah, itu salah satu kepercayaan, krisis kepercayaan yang sekarang ada di Subang ini menjadi buyar. Dan itu juga mungkin tidak terlepas dari aspek pengawasan dari teman-teman di legislatif ya. Betul, kan? Itu betul. Ya, eksekutif misalkan tidak terkoneksi ini dengan teman-teman di legislatif. Betul. Sehingga 11-12 atau gimana di bawah. Nah, inilah salah satu politik yang harus ini kerja keras. Ini politik yang tidak bisa kerjasama di dalam melakukan hal negatif. Ini pengawal mulai dari anggaran, terus pelaksanaan, hasil pelaksanaan, ada di situ politik yang bergerak di situ, yang mengawasi kinerjanya dari top manager atau bupati, pendidikan. Ini salah satunya bentuknya. Jadi nggak bisa meninggalkan kita politik-politik, nggak bisa. Itu salah satu kerjanya. Dan artinya ketika SDM ini awal yang harus dirubah, itu akan merubah segalanya. Pasti itu. Kenapa? Kalau tidak kita hanya berprinsip, ayo kita bangun, ayo kita rubah infrastruktur tanpa didukung oleh SDM yang baik, tidak akan berubah. SDM yang perlu. Makanya inilah SDM. Kita harus rubah, harus sesuai dengan aturan. Bukan artinya kita clear and clean, tidak boleh ini, tidak bukan. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan haknya. Gitu kan? Kalau Japrem itu sesuai dengan haknya lah. Kalau misalkan 1%, ya 1%. Tidak ditambah nolnya di depan jadi 10%. Itu yang menyalahi SDM kita itu. Itu mungkin. Kembali lagi ke masalah tadi. Ada sebuah niatan untuk tampil menaikkan di bursa calon Bupati Subang, Pak Wawan. Sudahkah Pak Wawan selama ini lobby-lobby atau komunikasi dengan partai-partai politik yang memiliki kursi di Dewan barangkali ya? Setelah mungkin kemarin pleno sudah bisa bisa dilihat, atau mungkin sebelumnya Pak Wawan sudah ada komunikasi politik dengan partai-partai? Saya sampai dengan saat ini belum, ya, belum koordinasi, belum artinya belum komunikasi dengan partai, karena memang saya belum siap untuk terjun ke dunia partai, gitu kan. Tapi ya suatu saat pasti akan ke situ, karena partai itu sekali lagi penting. Saya tahu dunia politik, memang saya belajar dari salah satu ahli politik di negarawan, yaitu Bapak Hatta Rajasa, itu guru saya, itu adalah guru politik saya, di mana artinya kalau sudah terjun ke dunia politik jangan setengah-setengah. Makanya saya belajar dari itu. Nah, sampai dengan saat ini belum, Pak. Kadang belum saya masuk komunikasi belum. Atau mungkin punya konstruksi lain, Pak Wawan. Apakah konstruksi lain, maksud saya begini. Ke partai politik tidak komunikasi, tapi akan berupaya untuk melalui jalur independen. Nah, barangkali yang untuk benar-benar real ini. Kalau independen. Sementara saya independen. Independen ya. Walaupun independen bukan saya saklek tidak menghargai politik, bukan. Saya tetap politik itu nomor satu. Bagus untuk pengembangan pembangunan. Tapi kalau saya untuk maju sementara independen dulu. Selama ini sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Subang
Apakah sudah langkah-langkah itu sudah dilakukan oleh Pak? Kalau saat ini saya alhamdulillah ya, karena saya dukungan ya mungkin karena kedinasan saya di Kasubdit Babin Kamtimas Hmm. ya kalau melihat para babin sebanyak 253 udah siap mendukung saya untuk para babinnya, Babin Kamtibmas. Belum dari mungkin ada dari babinsanya, mungkin dari tokoh, dari budayawan segala Betul, macam. betul. Insya Allah dukungan untuk masa, insya Allah kan. Karena mungkin saya masih dinas, kalau nggak dinas nggak tahu juga sih. Ya tergantung kepada orangnya. Kira-kira bahwa lebih enjoy diusung oleh partai atau independen nih? Lebih enjoy. Kira-kira menurut kacamata Pak Wawan. Mungkin kalau sudah saya ngelihat Hmm. dunia politik yang sudah dilakukan atau pejabat-pejabat yang terdahulu karena dia masuk salah satu partai, segagahnya tokoh, segagahnya hebatnya tokoh, sehebatnya bupati, kalau dia masuk diintervensi oleh salah satu tokoh, itu akan terbawa arus itu. Ya. Terbawa arus itu, intervensi di situ yang berat gitu. Nah, saya belum siap untuk diintervensi gitu kan. Itu makanya saya kayaknya lebih enjoy independen tapi merangkul para partai. Ya, artinya Hanya intervensinya agak disaring gitu. betul. Kan kalau tidak independen masuk partai kan tidak tersaring tuh intervensi. Harus dilaksanakan itu. Gitu. Nah, kemudian Pak Wan, ini bahasa-bahasa guyon yang mungkin sama sekali publik harus tahu di sini di Kabupaten Subang, bahwa ingin jadi seorang sosok tokoh tokoh politik yang ingin menggapai sebuah kekuasaan, taruhlah dalam ini melalui pilkada Subang. Selain popularitas, elektabilitas yang mumpuni, juga isi tas, kan gitu. Nah, kira-kira dari 3 komponen ini, power yang lebih penting dari aspek mana? Popularitas yang mungkin side efeknya ke elektabilitas dan tidak akan terlepas dari isi tas. Nah, yang jadi prioritas bawah yang mana? Komponen mana ini? Sepertinya elektabilitas. Ya. Itu yang kalau isi tas akan mengikuti. Akan mengikuti itu. Karena nanti kalau kita didulukan hanya mengenalkan isi tas tapi tidak populer, apalagi tidak elektabilitas. Nah, itu nanti akan menyusul bisa. itu. Betul. Jadi popularitas dulu, elektabilitas, isi tas akan mengikuti. Betul. Itu. Jangan sampai kita menggebu-gebu di dalam menyampaikan suatu visi misi, tapi tidak sesuai dengan pribadinya. Gitu. Tadi bicara visi misi, Pak Wan mungkin sudah mempersiapkan dalam bingkai visi misi Kabupaten Subang ke depan. Visi misi apa yang akan disampaikan Pak Wan ini untuk Subang ke depan? Mungkin yang pertama visi misi saya adalah yang pertama merubah SDM sesuai dengan the right man on the right place. Bukan tata kelolanya tapi SDM-nya yang dirubah. Itunya sudah betul. Ya sesuai dengan jobnya, sesuai dengan keahlian. Itu yang akan membawa dampak ketika dia melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya. Bayangkan saja kalau ahli tidak pada bidangnya, tunggu kehancuran di dalam the right man on the right place. Terutama ini di semua komponen OPD di Subang, Pak. Betul. Karena gimana pun juga tadi dikatakan tunggu kehancuran kalau bukan ahlinya ya. Betul. Yang kedua, mungkin Subang ini termasuk income yang besar dibanding dengan daerah-daerah yang artinya bisa dibandingkan. Kalau saya dapat informasi itu Subang itu sama seperti Bogor Kabupaten. Income-nya nih. Nah, income itu saya pengennya dirasakan oleh masyarakat Subang. Contoh aja, harusnya ketika Cipali bergerak itu membangun transportasi untuk jalur ke daerah Jawa, harusnya Subang itu memfasilitasi income yang harus diwadahi oleh Kabupaten Subang adalah pariwisata. Itu harusnya
harusnya fasilitas jalan itu kita bongkar. Bukan dibongkar, diperbaiki, diperbesar, sehingga wisatawan yang ada di Jakarta, dan yang paling dekat itu memang Jakarta itu paling dekat Subang. Betul. Kalau ke Bandung itu bukan untuk wisata, kuliner itu. Nah, betul. Sekarang saya bandingkan, waktu dulu itu macetnya Subang itu antara hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin hari-hari libur lah, libur yang besar. Sekarang itu Sabtu Minggu sudah Sabtu macet. Minggu, betul. Sampai sekarang, kenapa tidak berpikir itu difasilitasi itu? Kenapa jalan itu nggak diperbesar gitu kan? Kenapa nggak diperbaiki? Ini mah jalan boro-boro diperbesar, diperbaiki gente gitu. Gitu. Nah itu konsentrasi itu nanti dampaknya ketika para wisatawan masuk, lokal maupun di luar lokal, itu melihat hasil-hasil karya Subang. Kalau sudah melihat hasil karya Subang, perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi. Bukan lagi bisa berdampak, sekarang udah kejadian bahwa ketika Sabtu Minggu jalur Subang ke Bandung udah macet loh. Udah macet. Sekarang ada truk aja satu yang narik berat, ini di belakangnya terus. Ini mengakibatkan macet. Kenapa ini diduakan, kan lancar gitu kan? Itu. Artinya perencanaan ya. Sedangkan kota-kota lain kok bisa gitu. Saya lihat ini bukan perbandingan, yang dekat tetangga kita aja, Majalengka ini. Majalengka itu membongkar itu bukan jalan lagi. Sungai, dipindahkan sungai. Padahal itu anggarannya lebih besar. Coba Majalengka itu. Belum yang lain. Kan? Terus yang ketiga, mungkin saya ingin menyatukan daerah-daerah yang artinya sekarang ini tidak dirangkul oleh pemerintah daerah. Seperti mana daerah Pamanukan, Pondok Bali, gitu kan. Saya maunya disatukan, jangan sampai Subang tuh kembali lagi, lihat tuh alun-alun lagi. Coba dimekarkan. Weh, ini ada dibentuk lagi tempat apa di Pagaden, di alun-alun Pagaden. Ini bongkar lagi di mana, di Jalan Cagak, di Kalijati, sehingga masyarakat itu keliling tuh. Jadi berbagai macam. Kalau renang yang bagus tuh di Pagaden misalkan. Kalau kuliner yang bagus tuh di Kalijati. Gitu. Jadi perputaran ekonomi itu orang silaturahmi, orang Pagaden bisa ke Kalijati, gitu. Sekarang kan silaturahminya orang alun-alun lagi ketemu tuh itu lagi. Mudah-mudahan Bupati ke depan seperti konsep yang mungkin Insya Allah. Dan mudah-mudahan juga Pak Wawan jangan setengah-setengah nih. Siap. Kalau sudah lihat ingin tampil tadi itu. Nah, ini satu-satunya kerjasama yang ini adalah media ini. Itu salah satu kerjasamanya. Tanpa dukungan dari media massa atau stakeholder yang lain, nol hasilnya. Kenapa harus ada kerjasama? Karena mau kerjasama karena sudah percaya kepada pimpinan. Itu satu-satunya. Kalau orang sudah dipercaya, boro-boro diajak kerjasama, kan nggak mau. Gitu kan? Itu satu-satunya. Berarti apa? Intinya role model. Pimpinan memberikan contoh kepada bawahannya. Benar dulu pimpinan, baru negur kepada bawahannya, kepada masyarakat. Lihat masyarakat dulu, baru jadi pimpinan. Nah, pimpinan mah hanya sekedar berapa tahun sih? Paling lama 5 tahun. Kayak masyarakat mah sekeyengna gitu kan. Udah tahu membacanya. Dan terus terang aja, kalau saya jelek pun keluarga saya jelek tuh. Kalau saya bagus, alhamdulillah. Oh, ini kan gitu. Ini role model. Kuncinya di situ. Yang terakhir nih, apa yang perlu disampaikan Pak Wan kepada khususnya masyarakat Kabupaten Subang berkaitan dengan masalah dan niatan Pak Wan untuk tampil di Pilkada Subang dulu. Baik, terima kasih Kang Dadang. Mungkin saya sampaikan kepada stakeholder atau tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat atau masyarakat itu sendiri. Silahkan kalau memang ini pursa untuk pemilihan calon bupati, calon wakil bupati, silahkan pilih yang terbaik. Pilih di mana sesuai dengan niat, sesuai dengan niat masyarakat. Kenapa? Pertanggungjawabannya sekali lagi pimpinan itu berat. Pertanggungjawabannya kepada masyarakat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia akhirat.
Tetapi kalau kita salah milih juga pertanggungjawaban berat. Termasuk masyarakat yang memilih dengan memilih pimpinan yang tidak baik sama saja. Itu membuat pertanggungjawaban yang Maha Kuasa menjadi dosa untuk kita. Oleh karena itu, silakan ke masyarakat, ya, khususnya daerah Kabupaten Subang, pilihlah bupati atau calon bupati sesuai niat, sesuai artinya melihat sendiri fakta, bukti, silahkan ya, untuk memilih yang terbaik, menjadi orang nomor 1 terbaik, dimanapun, partai manapun yang mengusungnya, maupun orang daerah, orang kota, silahkan pilih yang paling bagus, paling baik di antara yang baik. Artinya lolos gitu. Dan ya kalau ininya menjadi figur kebapaan, figur contoh masyarakat yang baik, contoh pimpinan yang baik, itu salah satu untuk pemilihan. Dan jika Allah mengizinkan dan ada ridhonya, Pak Wawan akan tampil sebagai calon Bupati Subang. Amin. Ya gitu ya. Alamin. Siap. Oke. Siap. Demikian. Siap. Pemirsa Metro Buana dimanapun berada, sekilas kita bincang-bincang nih dengan salah seorang sosok asli Subang, kelahiran Subang. Beliau seorang perwira yang sekarang masih menjabat aktif di Polda Jabar sebagai Kasubdit Babdim Kamtibmas. Oke, yang punya ada panggilan hati untuk meramaikan bursa Pilkada Subang sebagai calon bupati. Dan demikian kita bertemu di segmen yang lain bersama podcast Hongsia.